Halo, selamat datang di tutorial cara membuat animasi motion graphic menggunakan After Effects. Oke, sebelum kita membuat animasi, kita harus mempunyai storyboard untuk animasi kita. Oke, di sini saya membuatnya di dalam aplikasi CorelDRAW. Jadi kalau misalkan kalian tidak mempunyai aplikasi CorelDRAW, kalian bisa menulisnya di kertas kosong ataupun di Word ya, karena storyboard ini fungsinya untuk membuat alur dari cerita animasi kita. Oke, contohnya seperti ini. Di sini saya membuat beberapa cerita atau adegan. Di sini cuma tulisan, kamu kreatif, kemudian di sini Budi berjalan, dan selanjutnya ya. Jadi kalau misalkan kalian punya skill menggambar, jadi kalian bisa langsung menggambarkan di sini di berjalan, kemudian di sini melihat sendok plastik. Nah, di sini. Oke, selanjutnya kita menyiapkan bahan. Jadi untuk bahan di sini kita bisa mengambil dari internet ataupun kita bisa bikin sendiri. Oke ya. Dan di sini saya download dari internet beberapa bahan. Jadi kalian bisa pilih-pilih saja untuk bahan-bahan yang kalian gunakan pada video motion graphic. Oke, untuk bahan di sini saya mengambil dari internet yang menggunakan aplikasi Illustrator. Jadi jika kalian mendownload dari internet bisa berupa Illustrator ataupun gambar atau PNG ya. Oke, cuman sini kelebihan dari Illustrator, dia bisa langsung terpisah walaupun di sini gambarnya jadi satu. Jadi di sini untuk kalian yang download juga seperti ini dari Illustrator. Jadi kalian pisah antara kepala, badan, lengan, dan kaki. Oke. Jadi kalian pisah pada layernya. Oke, jadi satu objek satu layar. Jadi contoh ini lengan, kemudian badan, kemudian kaki. Jadi usahakan ini kalian sudah pisah semua. Dan untuk bahan-bahan yang lain juga seperti itu. Oke, jika bahan yang kalian kumpulkan sudah jadi satu, maka selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi After Effects. Jadi kita buka aja aplikasi After Effects. Oke, di sini tampilan pertama jika kalian membuka After Effects. Di sini saya menggunakan After Effects CS6. Oke, langkah awal yaitu kita membuat composition baru. Klik New Composition. Kemudian di sini composition name kita kasih master. Ini terserah. Jadi untuk yang composition name ini adalah masternya ya, jadi dia tampilan seluruhnya nanti ada pada composition master. Kemudian untuk preset kita pilih HDTV 1080. Oke, di sini untuk ukuran sudah tersedia dari yang tadi. Kemudian untuk yang durasi kita pakai 1 menit. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan durasi lebih dari 1 menit silahkan. Jadi di sini tinggal kalian tambahkan saja. Untuk background kita gunakan hitam saja ya, terserah ya. Kemudian di oke kan. Oke, di sini sudah tampilan setelah kita memilih composition. Ya, jadi kita sudah buat composition master. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan bahan-bahan yang sudah kita pilih tadi ke dalam After Effects. Caranya yaitu dengan mengklik file, import file. Oke, dari sini atau kalian bisa langsung drag ke dalam After Effects. Oke, jika kalian menggunakan bahan dari Illustrator, maka caranya seperti ini. Berbeda dengan gambar biasa ya. Oke, misalkan karakter ini kita buka, maka di sini akan ada pilihan lain lagi.
Di sini kita pilih composition, kemudian di sini adalah layer size, kita okekan. Maka di sini dia akan terbentuk komposisi baru. Oke, jadi dia langsung jadi satu pada dokumen Illustrator tadi. Oke, kita langsung saja masukkan semua bahan yang sudah kita miliki. Oke, untuk bahan sudah kita masukkan semuanya ke dalam project After Effects kita. Oke, selanjutnya kita lihat dulu animasi yang sudah saya bikin. Oke, ini adalah animasi yang sudah jadi. Nah, oke, di sini kita mau bikin yang pertama adalah kamu kreatif. Jadi di sini sesuai dengan storyboard yang kita bikin tadi ya. Oke, ini storyboard kita bikin tadi ya, ini yang videonya. Kemudian kita bikin langsung di After Effects bagaimana cara membuat animasi seperti ini. Oke, pertama kita bikin dulu background putih. Cara membuat background putih itu kita bisa menggunakan solid ya. Bagaimana cara membuatnya, itu kita klik layar, kemudian new, kemudian pilih solid. Oke, di sini untuk nama terserah, kita bikin nama yang mudah, kita nanti pilihnya di sini atau nama yang sudah ada di sini. Kemudian untuk color, jadi kita pilih putih. Oke, kalau yang sudah diokekan saja. Oke, di sini akan masuk ke dalam timeline yaitu wet solid. Kemudian pada time graph-nya itu sudah ada objeknya ya. Nah, sini juga panel juga sudah berubah jadi putih. Oke, jika sudah, selanjutnya kita bikin tulisan kamu kreatif tanda tanya ya. Oke, di sini kita lihat dulu. Di sini ada berbeda gerakan ya antara kamu kreatif dan tanda tanya. Oke, jadi konsepnya dia mempunyai gerakan yang berbeda. Caranya artinya kita membuat satu tulisan yang berbeda layer ya. Ya, ini kalau misalkan satu layer maka satu gerakan saja. Cuman di sini terlihat 3 gerakan yang berbeda, maka di sini kita akan buat 3 tulisan yang berbeda. Oke, jadi tulisan kamu, kemudian kreatif, kemudian tanda tanya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Di sini kita langsung pilih horizontal type tool. Di sini kita langsung klik, kemudian pada tampilan panel kita langsung kita klik saja. Oke, sini kita klik kamu, kemudian kita kembalikan ke selection. Kemudian disitu ada tulisan kreatif dan tanda tanya. Kita tulis kreatif. Oke, kemudian tanda tanya. Oke, sesuai yang saya beritahukan tadi, jadi di sini ada 3 layar berbeda, kemudian di sini jadi satu. Oke, konsepnya kita membuat gerakan yang berbeda. Oke, sini kita atur dulu untuk letaknya, posisinya biar di tengah. Oke, nah, kita bisa menggunakan pada bagian align. Ya, lines ini untuk mengatur posisi objeknya. Kita pilih yang composition, kemudian kita atur. Oke, bila sudah selesai di sini, selanjutnya kita membuat gerakan animasi seperti ini. Di sini pada gerakan kamu dan kreatif itu kita menggunakan animasi
posisi. Jadi posisi kamunya di sini, kreatifnya di atas, kemudian untuk tanda-tanya dia animasi bentuk ya, jadi dari kecil sampai besar. Nah, tuh. Oke, langsung saja kita buat. Di sini kita atur dulu. Di sini ada terlihat tulisan 02S. Jadi di sini adalah durasi dari animasi atau durasi dari video kita. Jadi durasi composition master tadi 1 menit. Sini keseluruhan adalah 1 menit. Jadi untuk animasi semakin kita durasinya semakin pendek, maka dia semakin cepat pergerakannya. Jadi di sini kita membuat durasinya kurang dari 1 detik. Oke, sebelum kita menggerakkan objeknya, kita atur dulu garis merah ini. Jadi garis merah ini adalah titik di mana animasi itu bergerak. Nah ini, jadi misalkan di sini garis merahnya di detik kurang dari 1. Jadi sini adalah perhentiannya di sini. Oke, kemudian kita pilih objek yang ingin kita buat animasi. Di sini kita pilih kamu dan kreatif, itu adalah animasi posisi. Jadi ini sama, jadi kita aktifkan saja keduanya. Kemudian kita pilih yang ada gambar panah ini. Jadi kita klik, maka di sini akan ada option lagi. Di sini transform, pilih, kemudian di sini kita pilih yang position. Nah ini kan ini ada banyak, kita pilih saja position. Oke, cara cepatnya kita bisa klik shortcut P pada keyboard. Oke, jadi P ini adalah position. Oke, jika sudah, ini kita pada gambar, pada tulisan position, sini ada gambar stopwatch. Oke, di sini ada fungsinya untuk membuat animasi. Jadi kalau misalkan kalian melihat ada bergambar ini stopwatch, maka itu bisa kita animasikan. Oke, untuk garis merahnya kita sudah posisikan, untuk objeknya kita sudah pilih, kemudian kita sudah pilih untuk animasi posisi. Setelah itu baru kita klik pada gambar stopwatch. Oke, kita klik saja, maka di sini akan tampil 1 titik masing-masing. Nah, di sini dia menandakan pada detik ini dia membuat posisi yang tertera pada ini. Nah, ini garis merah ini kurang dari 1 detik ini posisinya seperti ini. Oke, kemudian untuk tanda-tanya kita buat animasi ukuran ya. Jadi ukuran itu adalah scale. Jadi scale kita tekan saja pada keyboard, shortcutnya itu S. Nah, ini sama, kita klik saja gambar stopwatchnya. Oke, kemudian ini sudah selesai. Kemudian untuk yang panah warna merah ini kita mundurkan. Jadi kita mundurkan ke awal ini. Jadi ke awal ini kita atur untuk yang tanda tanya dulu. Ini kita buat jadi 0%. Jadi dia hilang. Untuk yang kreatif kita pindahkan ke atas. Kita bisa atur di panel maupun di timeline. Kalau di timeline kita atur angkanya ini. Kalau untuk di panel kita tinggal geserkan saja. Oke, kemudian kamunya juga. Oke, ketika sudah selesai maka di sini akan menampilkan menambahkan keyframe baru. Nah ini, jadi keyframe ini dia presentasikan dari angka yang di sini. Oke, dan di sini dia menampilkan dari panel ini. Oke ya, kita coba dulu, kita lihat di
bisa caranya menggeser dari garis ini atau menekan spasi. Nah, jadi ini sudah gerakannya sudah pas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, ini sudah selesai untuk animasi gerakan pada tulisan. Oke, kalau sudah kalian membuat untuk gerakan tulisan ini, selanjutnya kita bikin transisi. Oke, contohnya seperti ini ya. Di sini untuk tulisan sudah selesai. Oke, kemudian jadi kita bikin transisi untuk masuk ke bagian selanjutnya. Nah, ini di sini ada beberapa macam warna. Nah, begitu ya. Oke, jadi untuk cara membuat transisi itu adalah kita membuat background warna yang berbeda. Oke, di sini kita lihat. Nah, sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 objek warna berbeda. Jadi objek itu kita menggunakan solid. Jadi untuk solid dengan warna yang berbeda. Oke, diingat tadi kita membuat solid tadi caranya dengan cara memilih pada layer, kemudian new, kemudian solid. Oke, nah solid. Kemudian warnanya kita sesuaikan dengan selera kita atau bisa ngikutin dari yang ini ya. Oke, di sini kita sudah membuat 4 solid dengan warna yang berbeda. Oke, kemudian di sini bagaimana kita cara memasukkan warna solid ini ke dalam panel ini. Jadi di sini panelnya ini sudah masuk bagian solid. Oke, caranya kita memindahkan dulu pada themes graph ini, kita geser untuk objek solid yang kita bikin tadi. Nah, ini tinggal kita geserkan saja. Kita bisa menggeser langsung di sini atau kita memotong dari bagian ini. Di sini ada garis panah. Garis panah ini kita geser. Nah, atau kita bisa langsung geser ke sini. Nah, ini kalau misalnya kita cek di sini masuk pada tulisan dulu, kemudian baru ke transisi ini. Nah, transisi ini masih belum kita animasikan. Oke, setelah sudah membuat pengaturan pada theme graph ini, kemudian masuk kita ke dalam animasinya. Jadi animasi di sini dia cuman gerakan posisi ya, jadi posisi dari atas ke bawah. Nah, oke, sini seperti contoh yang tadi, sebelum kita membuat animasinya kita atur dulu berapa kecepatan dari animasinya, anggap saja sekitar sini ya. Oke, kemudian di sini langsung saja kita tekan animasi posisi. Oke, untuk posisi tadi kita tinggal menekan shortcut P pada keyboard. P, nah jadi ada posisi. Oke, setelah posisi sudah tampil, tinggal kita tekan gambar stopwatchnya. Oke, setelah selesai ini kita atur ke titik pertama pada theme graph-nya ya. Pun pada panel kita geser ke atas. Nah, seperti itu. Cuma di sini dia masih dalam keadaan jadi satu. Oke, jadi satu. Oke, kita konsepnya menggunakan seperti ini. Nah, seperti ini.
jadi dia beraturan mulai dari yang bawah sampai yang atas. Cara mengaturnya, kita tinggal geser bagian-bagian dari objek ini. Jadi kita geser di time graph ini seperti ini kita geser, kita pilih dulu yang 3, kemudian kita geser, kemudian ini kita nonaktifkan dengan cara menekan kontrol dan pilih objeknya. Ketika kita ingin memilih objeknya lagi, kita klik kontrol lagi. Jadi kita menonaktifkan itu klik kontrol. Oke, kita geser, kemudian kita nonaktifkan dan geser. Dan maka hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jika kalian mau membuat gerakan yang lebih bagus, kita bisa menggunakan pilihan yang seperti ini. Jadi kita pilih keyframe yang sudah kita bikin ini, kemudian klik kanan pada keyframe nya, kemudian keyframe assist, kemudian kita pilih ECS9. Oke, ketika sudah selesai, ke sini kita atur di graph editornya. Pada graph editor ini mengatur daripada gerakannya. Nah, ini kita atur saja satu-satu ya, itu oke, seperti itu. Jadi kalau hanya hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kalian merasa ini terlalu cepat, maka kalian bisa mengatur dari keyframe ini. Kita klik keyframe yang akhir, kemudian kita geser. Nah, seperti itu. Oke, ini kita atur supaya pas ya. Oke, cara membuat transisi ini sudah selesai. Jadi mulai tulisan sampai transisi ya. Nah, oke, selanjutnya kita cek pada storyboard. Selanjutnya apa? Oke, sini storyboard menunjukkan kita membuat adegan Budi berjalan ya. Yang kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi sini setelah transisi ia menampilkan Budi sedang berjalan. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kita kembali ke After Effects. Oke, untuk bahan tadi kita sudah masukkan semuanya di After Effects. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam timeline. Oke, ini kita nonaktifkan dulu untuk option animasinya biar lebih enak dilihat. Oke, selanjutnya kita memasukkan animasi karakter ke dalam panel ini ya. Jadi untuk animasi tulisan dan transisi kita sudah selesai. Kita masuk ke dalam penambahan karakter ya, sesuai dengan storyboard kita tadi. Oke, kita pilih karakternya. Jadi kita pilih dulu bahan. Nah, ini bahan karakter. Jadi bahan karakter ini kalau misalnya kita pakai Illustrator, dia langsung jadi composition. Jadi kalau misalnya kita klik, maka di sini ada per layer. Jadi ini per layer. Jadi kita mudah untuk membuat animasinya. Oke, di sini kalau misalkan kalian menggunakan gambar biasa, caranya sama. Jadi kalau misalnya sama, jadi tinggal kita atur, kita posisikan dulu dari awal. Setelah itu baru kita susun untuk menjadi gerakan nantinya. Oke, jadi kita ambil yang bagian badan ya, dengan kepala. Jadi di sini ya kita copy saja, tinggal Ctrl C, kemudian di master kita paste ya, Ctrl V. Nah, di sini
Ini kita atur maksudnya, nah seperti ini. Oke, di kepalanya kita geser, kemudian layarnya, jadi posisi layar ini kalau misalkan dia posisi paling bawah, maka pada tampilan juga posisinya di bawah. Jadi kalau misalnya kita taruh ke atas, dia juga langsung ke atas. Nah seperti ini. Oke, ini tampilan awalnya dulu seperti ini. Nah seperti itu ya. Oke, jika sudah, untuk bagian ini kita bikin komposisi baru. Di komposisi baru, caranya kita pilih semua objek karakter ini, kemudian kita klik kanan, kemudian pre-compose. Nah ini kita klik, kemudian ini kita bikin saja karakter ya, karakter. Nah kita oke, kemudian sini langsung jadi komposisi baru dengan nama karakter. Nah seperti ini contohnya. Ini dia menyesuaikan durasi yang kita bikin di komposisi master. Jadi kalau misalkan di master 1 menit, maka di sini juga 1 menit gitu. Jadi nanti kita juga bisa atur untuk komposisi karakter ini berapa menit kita perlukan. Oke, untuk karakter sudah kita bikin satu composition baru. Kemudian sini terlihat terlalu besar, jadi terpotong. Jadi kita atur dulu untuk komposisinya. Jadi kita masuk ke dalam composition karakter, kemudian kita drag semuanya. Kemudian pada panel ini kita klik S untuk ukuran. Ini ukurannya kita klik, kita atur sesuaikan dengan layarnya ya. Jadi sini kita atur lagi untuk posisinya seperti itu. Kayak ini sudah pas, kita atur lagi, jadi sesuaikan dengan karakternya ya. Nah seperti ini. Oke, kita cek lagi di master. Oke, kayaknya sudah pas. Kalau misalkan posisinya kurang pas, nanti kita atur di dalam komposisi karakter ini. Kita atur aja. Ini karena posisinya tadi kita sudah letakkan pada detik kedua, maka di sini jadi sudah tergeser. Jadi kita bisa langsung saja menggesernya kembali ke sini ataupun tetap saja, jadi terserah. Sini nanti akan berpengaruh pada composition master. Ini pada master di sini untuk awal detik pada panel ini, pada time graph ini, maka bisa sudah muncul. Nah ini sudah muncul, jadi kita bisa atur di sini gitu. Nah ini seperti ini. Oke, jadi pada sudah selesai pada transisi, maka muncullah objek manusia ya. Nah ini seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita ubah untuk komposisi karakter ini. Jadi untuk karakter ini kita memerlukan cuman beberapa detik saja. Oke, kita lihat sini. Oke, di posisi berjalan. Caranya di sini pada karakter kita ubah untuk compositionnya. Caranya pilih composition, kemudian composition setting. Pada composition setting sini kita rubah durasinya jadi 1 detik saja. Jadi 1 detik. Nah seperti ini. Kemudian pada gerakan dari pada gambar ini, pada objek itu kita kasih gerakan satu-satu ya. Jadi di sini gerakan tangan, gerakan kaki, kemudian kepala. Oke, untuk gerakan ini kita pilih dulu
Di sini ada tangan dan kaki, jadi di sini gerakannya adalah berputar ya. Nah, situ berarti itu adalah rotasi. Ini rotasi itu di sini. Nah, rotation. Kita cek dulu ya. Nah, jadi ini benar ya. Oke, sebelum kita mengatur animasinya, kita atur dulu sumbu dari putarannya. Oke, di sini terlihat ada titik di tengah. Di sini adalah sumbu putaran dari lengan. Jadi kita coba cek. Nah, di sini. Kemudian kita rubah dulu sumbunya ini ke dalam sini ya. Kita pindah ke tempat di persendian ini ya. Cara mengubahnya, kita pilih tool pen behind. Nah, sini kita pilih yang titik ini, kemudian kita pindahkan ke sini. Oke, kita cek dulu. Nah, ini sudah. Oke, ini sudah pas. Kemudian selanjutnya yang lain, yang ini kita pindahkan. Kemudian selanjutnya bagian kakinya kita pindahkan. Selanjutnya, oke, di sini bagaimana kita cara menggeser bagian panel ini. Kita coba menggunakan tombol spasi, kemudian muncul gambar tangan. Di sini kita bisa geser-geser, tinggal kita klik-klik aja ini. Oke, kemudian kita geser atas, kemudian satunya ke atas. Oke, ini sudah selesai. Kemudian sekarang kita membuat animasi. Jadi kita buat gerakan pada lengan dan kakinya. Oke, sekarang kita atur dulu untuk durasinya sekitar sini 10 f. Kemudian di sini kita aktifkan. Ini kita aktifkan. Nah, sekarang kita undur. Ini kita geser, kita putar. Cara memutarnya kita bisa menggunakan di dalam timeline ataupun di atas ini kita menggunakan tool rotation tool. Nah, kita atur saja ini, kemudian ini. Oke, nah seperti ini jadinya. Oke, ini kita atur aja ke bagaimana pergerakannya. Nah, maka akan menjadi gerakan seperti ini. Oke, ini sudah pas. Lalu kita coba cek. Kalau misalkan kita merasa ini terlalu cepat, kita bisa memperlambatnya dengan cara menggeser keyframe-nya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, seperti ini ya. Oke, jika sudah selesai di sini, jadi kita cek dulu di master. Oke, di sini karena kita cuman membuat durasinya 1 detik, jadi di sini cuman ada 1 detik, jadi langsung hilang ya. Oke, kita cek lagi. Kemudian ini kita atur lagi gerakan kepalanya ya. Jadi kepalanya kita gerakan posisinya. Ini posisi ini misalkan ini bawah, kemudian pada yang terakhir ini ke atas. Jadi gerakan seperti ini. Nah, seperti itu ya, dapat dilihat.
Oke, selanjutnya kita kembalikan ke sini master. Nah, di sini kita konsepnya mau mengulang dari gerakan berjalannya. Nah, jalannya ini kita mau ulang. Nah, ini caranya kita bisa mengklik pada layar karakter. Ini klik kanan, kemudian pilih time, kemudian enable time removing. Nah, di sini akan tampil keyframe baru. Jadi di sini dia menganimasikan time remove. Nah, pada time remove ini kita bisa mengatur durasi dari video dalam composition karakter. Nah, sini kita bisa menambahkan layer dari karakternya. Nah, sini time graph-nya kita bisa tambahkan sampai berapa yang kita inginkan. Jadi konsepnya ini pada detik terakhir, pada 1 detik kita maju lagi sini, kita tambahkan, jadi kita ulangi, jadi ini kita kosongkan. Nah, maka dia akan kembali ke detik yang awal. Nah, seperti ini jadinya. Nah, gitu. Ini kalau misalkan ini kurang pas gerakannya, nanti kita atur di bagian composition karakter. Kita coba atur lagi. Di sini kita menggunakan detik ke 1 ya. Nah, 1 detik. Sedangkan di sini detiknya cuma 18 F. Nah, di sini selanjutnya dia kosong. Jadi di situ kita akan masukkan cuman 18 saja. Nah, ini kan kita masukkannya 1. Jadi kita edit jadi 18. Ini tinggal kita klik 18. Nah, seperti itu. Oke, kita cek. Nah, maka dia akan mengulang dari detik yang awal. Seperti ini. Oke, kita atur lagi. Kalau misalkan ini agak terlalu lambat, kita bisa mempercepatnya di bagian sini. Kita atur misalkan jadi 16, maka di sini juga kita ubah jadi 16. Nah, seperti itu. Ini tinggal kita ulang lagi. Ini ke 1, kemudian di sini 18. 16. Oke, maka di sini akan menjadi gerakan terus menerus seperti itu ya. Oke, kita coba cek. Nah, oke, sudah pas. Lagi 1 detik ke 0. Oke, kemudian kita tambahkan objek rumputnya ya. Nah, rumputnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan objek rumput. Objek rumput dalam panel project kita masukkan ke dalam timeline sini atau sini, terserah, sama saja. Oke, kita sesuaikan. Di sini kita pindah ke bawah. Oke, kita sini kita geser. Kita sesuaikan saja ukurannya. Seperti itu.
Oke, kita cek lagi hasilnya. Oke, di sini masuk tulisan. Di tulisan kita tambahkan Budi berjalan. Oke, sekarang kita atur letaknya. Kita mau menghilangkan bagian yang awal ini. Di sini kita bisa menggunakan shortcut dengan menekan ALT, kemudian buka kurung ya di samping huruf P. Kita klik, nah seperti itu. Di situ dia memotong pada bagian awal. Ini kemudian ini kita mau memajukan daripada time graph ini ke garis merah ini. Caranya yaitu kita menekan buka kurung. Di sini kita tidak menekan ALT. Kalau kita menekan ALT itu artinya kita memotong. Jadi di sini kita cuman menekan buka kurung. Oke, kemudian di sini kita potong lagi untuk tulisannya sekitar sini ya. Kita potong. Untuk memotongnya tekan ALT dan tutup kurung. Tutup kurung itu untuk posisi yang mau jalannya di depannya, nah depan. Oke, yang tadi untuk posisi belakang dan ini posisi depan. Oke, kemudian di tulisan Budi kita kasih efek animasi scale. Jadi scale-nya ini kita aktifkan dulu, kemudian sini kita atur sini tengah ke sini ya, dan kita kosongkan. Kemudian di sini kita mau menambahkan keyframe dengan hasil yang sama pada keyframe sebelumnya. Nah, ini kan keyframe-nya adalah 100%. Di sini mau kita nambahkan 100% juga. Caranya dengan cara mengklik add keyframe. Nah, ini kita menambahkan. Jadi dia menambahkan sesuai dengan angka pada frame sebelumnya. Dan sini kita kurangkan lagi, jadi dia hilang. Jadi pertama muncul kemudian hilang gitu. Oke, selanjutnya di sini jalan. Nah, di sini ada efek zoom in pada gambar manusia dan seperti itu, dan posisi gambar wajah juga berubah. Oke, sekarang kita mau bikin seperti itu. Ini sudah selesai. Kemudian kita cara memunculkan, kita menganimasikan rumputnya. Nah, rumputnya kita sama menggunakan scale, jadi dari kecil sampai besar ya. Oke, ini kita aktifkan, kemudian kita back ke belakang, kita kasih 0, maka seperti ini. Ini kita bisa geser untuk manusianya. Oke, ini kita geser lagi, kita atur agar posisinya pas. Nah, seperti itu. Oke, pada detik yang ke sini si Budi dia terhenti ya.
nanti di sini maka kita kasihkan frame baru. Nah, kita kasihkan ke frame baru dan di sini kita hapus saja. Nah, maka dia terhenti. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembuatan zoom in pada animasi. Pertama kita bikin dulu layar kamera pada project kita. Caranya kita buka, kita klik layar, kemudian new, kemudian pilih kamera. Sini untuk pengaturannya kita okekan saja. Ya, oke. Kemudian kita kembali membuat layar baru, kemudian pilih null object. Oke, null object. Jadi fungsinya null object ini dia membuat gerakan ya. Jadi si kamera ini nanti kita akan parentkan kepada null object. Nah, ini kita parentkan kepada null object. Caranya bisa kita tarik ini ke sini, kemudian pilih null object, atau caranya kita tinggal pilih null object ini. Jadi si kamera ini dia mengakses data dari null object ini. Jadi null object ini kita bisa edit posisi maupun skala ataupun rotasinya. Jadi si kamera dia mengikuti daripada null object tersebut. Oke, sekarang bagaimana cara mengaktifkan kamera ini? Di sini kameranya akan aktif apabila layar ini berada pada posisi layar 3D. Layar 3D itu adalah yang seperti ini. Nah, di sini ada gambar kubus, di sini tertulis 3 di layar. Cara mengaktifkannya kita klik objek ataupun composition di sini. Kemudian kita aktifkan 3D layarnya, kita klik saja. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga kita klik, karena kalau misalkan kita cuma klik pada karakter, kalau misalkan kita rubah pada null object, kita coba ya, misalkan kita rubah pada skala. Nah, di sini dia akan merubah pada yang aktif ya, jadi yang aktif pada 3D layer. Nah, ini dia harus kita aktifkan juga untuk tanaman ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita rubah, dia akan jadi satu seperti itu. Oke, setelah ini baru kita buat animasinya. Ini kita jalan, kemudian sini. Nah, jadi di sini kita akan buat membuat zoom in ya. Nah, seperti itu. Jadi kita aktifkan untuk scale-nya kita ubah, kemudian kita geser ke sini, kemudian sini kita aktifkan juga untuk posisi seperti itu. Nah, sini kita bisa membuat atur lagi untuk posisi dan ukurannya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Dan kita coba cek. Nah, oke, jadi untuk yang ini dia posisinya masih mukanya seperti ini ya. Jadi pada detik berikutnya itu dia sudah berubah. Caranya di sini bagian karakter kita buka aja. Bagian karakter ini kita masukkan wajah yang baru. Ini kita potong dulu untuk bagian setelahnya ya. Seperti itu.
Nah, jadi ini sudah terpotong. Sekarang kita masukkan wajah baru. Oke, ini sudah kita masukkan wajah baru. Kemudian untuk ukuran nanti kita ambil saja ukuran di sini, kita copy, kemudian di sini kita paste jadi ukurannya sama. Oke, jadi ini tinggal kita masukkan saja gambarnya. Nah. Oke, jadi untuk bagian badan ini kita tetap panjangkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk bagian kepala ini kita potong biar dia langsung berubah. Jadi ya seperti ini. Oke, kemudian di sini kita perubahan pada wajah itu berada di 17F ya. Nah, 17F. Di sini kita rubah menjadi, nah sini kita tambahkan dulu, kemudian sini kita ganti jadi 17F. Nah, seperti itu. Nah, maka dia akan mengambil durasi pada composition karakter yang 17F tadi. Nah, seperti itu. Jadi oke, paham ya. Oke, kita coba dulu. Nah, sekarang di sini kita tambahkan teks melihat sendok plastik terbuang sesuai dengan storyboard kita. Ini kita bisa lakukan dengan cara mengcopy dari teks di berjalan. Nah, sini kita duplikat saja dengan cara menekan Ctrl D, kemudian kita geser di sini, kita tekan buka kurung untuk menggesernya langsung. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita pindahkan, kita klik ulang, kita edit aja langsung. Jadi di sini kita tidak perlu menganimasikannya lagi karena kita sudah mengcopy dari tulisan sebelumnya, ya tulisannya. Nah, ini tinggal kita copy saja, sini kita paste. Nah, seperti itu. Oke, di sini kalau misalkan orangnya hilang, sini kita tambahkan lagi untuk posisi composition di timeline. Oke, sekarang kita cek. Nah, seperti ini. Nah, di sini setelah tulisannya hilang, untuk bagian orangnya itu jadi tergeser. Itu kita menggunakan efek kamera juga. Nah, sini ya. Oke, ini kita coba majukan lagi untuk tulisannya seperti itu. Nah, yang waktu hilang ini, nah kita geser untuk orangnya. Oke, itu kita artinya posisi ya. Jadi posisi kita aktifkan di sini, kita geser dulu, kemudian kita rubah ukurannya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, kita coba cek. Nah, sini kita atur lagi tulisannya pas. Oke, kita geser langsung. Nah, seperti itu.
Oke, kemudian di sini langsung masuk objek baru yaitu sendok. Ya, kita ambil dulu sendoknya. Oke, seperti ini. Ya, kita drag saja. Oke, ini kita besarkan. Kemudian kita atur dulu pada garis merah. Kita tekan buka kurung seperti itu. Kita atur lagi. Nah, muncul seperti itu. Oke, ini munculnya jadi dari kecil ke besar ya. Nah, seperti itu. Oke, ini jadi itu menganimasikan scale kita aktifkan, kemudian kita klik. Ini kita rubah jadi kosong, jadinya seperti ini. Kita atur lagi kecepatannya. Nah, seperti itu. Oke, sudah selesai. Kemudian kita geser lagi. Kita geser. Kita menggunakan animasi posisi seperti ini. Kemudian ini kita geser sini. Nah, kalau misalnya agak cepat, kita lambatkan saja. Masih kecepatan. Oke, kemudian sini muncul lagi gambar sosok orangnya ya. Untuk sosok orangnya kita ambil yang di 0. Oke, itu artinya posisi. Kita tekan P. Di sini kita tambahkan frame baru. Dan sini kita geser ke sini. Oke. Nah, di sini agak terlihat terlalu cepat. Kalau misalkan seperti itu, kita geser saja seperti itu. Nah, oke, jadi kita cek dulu. Oke, tulisan tinggal kita kopikan saja dari yang tulisan yang sudah ada ya. Tulisan melihat ini aja, kita duplikat, kita geser ke sini. Nah, kita edit saja, copy, kemudian kita ganti. Oke, nah, seperti itu. Oke, setelah ini baru kita masukkan objek baru, yaitu gambar lampu ya. Jadi lampu masih belum berwarna, kita masukkan saja. Kemudian kita geser menggunakan buka kurung. Nah, seperti itu. Kemudian kita geser. Di sini kita menggunakan animasi rotasi. Nah, seperti itu. Oke, setelah ini kita atur lagi sama dengan cara menggerakkan persendi tangan tadi ya, tangan sama kaki. Oke, kita atur dulu sudutnya. Sekarang kita atur rotasinya. Oke, ini kemudian sini. Gitu. Ya, kemudian ini tinggal kita copy saja bisa ya. Jadi kita copy ke sini. Nah, maka dia akan kembali 1, 2.
kalau misalnya agak cepat ini kita bisa geser. Oke, di sini sudah selesai. Kita potong tekan Alt tutup kurung. Maka di sini kita langsung ganti objek lampu yang sudah bernyala. Seperti itu. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita mau berubah lagi, ini posisinya berdiri. Atur seperti itu. Kita geser. Dan ini kita besarkan sedikit. Seperti itu. Nah, dia maka akan langsung terganti oleh lampu yang baru. Kemudian di sini perubahan pada wajah juga berada di pada sini. Kemudian di sini penambahan tulisan. Jadi kita edit wajahnya dulu. Nah, sini kemudian pada karakter ini kita potong dan kita tambahkan wajah baru ya. Nah, ini kemudian kita copy. Oke, kemudian ini kita geser. Jadi ini detik ke 18F, ini 18F, dan kita ubah sini. Ya, kita ganti pada time remapping di karakter. Oke, kita klik. Ini kita ubah ke 18. Nah, maka akan langsung ekspresinya berubah. Oke, kemudian kita tambahkan tulisan. Kita klik, kemudian kita atur lagi ke atas, kemudian kita cek, kita copy saja, kita paste, kemudian kita atur letaknya. Nah, seperti itu jadinya. Oke, kita cek dulu. Jadi setelah tulisan hilang, kemudian gambar dari lampu juga hilang, kemudian ekspresi wajah berubah, kemudian langsung jalan. Oke, kita ubah langsung di sini. Posisi hilang sini kita tambahkan dulu, kita panjangkan. Kemudian di sini ekspresinya kita rubah, di time-nya kita tambahkan, kita jadikan 0 ya. Nah, ini 0. Kemudian jalan sekitar kurang lebih 1 detik.
Ini kita aktifkan lagi sekitar 10 atau 15 ya, 15. Nah, jadi gerakan jalannya masih ada. Oke, kemudian di sini lampunya kita hilangkan. Ya, lampunya kita hilangkan, kita potong. Situ. Kemudian kameranya kita jalankan. Ya, ini posisinya kita aktifkan dulu, kemudian geser, kemudian kita ganti ke sini. Nah, gitu. Oke, terlalu cepat. Sampai sini. Oke, terlalu cepat. Geser lagi. Oke, sudah selesai. Kemudian berikutnya, nah, kita masuk ke adegan berikutnya, yaitu si Budi sedang duduk dan lagi mengerjakan perakitan ya. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja. Oke, di sini untuk caranya kita sama dengan membuat gerakan berjalan. Di sini kita siapkan bahannya, kemudian kita gerakan. Oke, di sini kita sudah membuat animasi di tangan ya. Jadi di area tangan ini kita bikin gerakan seperti sedang merakit. Nah, kemudian di sini kita tambahkan efek asap di pada tangannya. Jadi di sini kita sudah mempunyai bahan, jadi sini kita tinggal tarik saja. Itu kita atur. Di sini kalian bisa download di internet ya untuk bahan-bahan seperti ini. Jadi dia sudah berbentuk animasi. Nah, seperti itu. Dan tinggal kita atur saja. Dan di sini kita cara mengulang-ulangnya sama dengan cara gerakan berjalan. Jadi ini kita aktifkan time mapping, kemudian di sini kita geser dan kita ulangi. Nah, di sini kita atur supaya jangan langsung hilang, jadi sekitar 15 atau 18. Nah, jadi gerakannya masih tetap ada. Sekarang di sini kita rubah jadi 5. Oke, nah seperti itu. Kita cek. Nah, seperti itu jadinya. Nah, ini kita tinggal tambahkan lagi. Kita bisa copy, kemudian kita paste di sini. Seperti itu. Oke, ditambahkan lagi. Oke, sudah selesai. Kemudian pada composition master sini kita sudah letakkan. Kemudian di sini kita lihat. Nah, jadi dia muncul langsung dari posisi yang besar langsung ke sini ya, jadi kecil seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan 3D layer juga. Jadi di sini kita aktifkan 3D layer. Nah, jadi sebelumnya ini 3D layernya kita pulihkan dulu.
Nah, sini kita buka, kemudian di sini kita aktifkan dan kita geser, kemudian kita reset. Nah, jadi kalau yang misalkan di reset itu akan jadi seperti awal. Dan ini masih tampil, jadi di sini kita potong di karakter kita potong saja. Nah, seperti itu. Dan jika masih tampil, dia potong. Ini bisa kita pindahkan ke sini. Nah, sini kita atur lagi. Jadi kita atur di 0 objek tadi supaya terlihat seperti zoom in ya. Nah, seperti itu. Biar kita cek sini tulisan udah langsung merakit, jadi tinggal kita duplikat saja, kita geser, kemudian ini kita naikkan, itu kita cek lagi. Nah, oke, kita copy paste. Setelah tulisan yang hilang, maka posisinya berubah, jadi bergeser. Jadi di sini kita geser posisinya itu ya. Jadi digeser manual saja. Oke, seperti ini. Kita atur kecepatannya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita tambahkan lagi objek sendok plastik. Kita cek kelengkapan. Oke, di sini tinggal kita copy saja. Kemudian di sini kita paste, kita atur, dan di sini posisinya kita rubah. Mau diperbesar, seperti ini ya. Kemudian di sini dia posisinya sebelum masuk terus seperti ini. Kemudian kita aktifkan animasi posisi. Nah, di sini kita geser langsung ke sini. Ini seperti ini ya. Oke, kita cepat seperti itu. Oke, sambil digerakkan lagi untuk kepalanya, jadi ini dilihat seperti terlihat terpotong ya. Oke, jadi untuk kepalanya kita
rotasi. Oke, rotasi kita aktifkan, kemudian sini kita geser. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini posisinya langsung jalan. Gitu ya. Oke, ada jeda sedikit. Sini kita copy kemudian paste. Copy, paste. Ya, di sini kita lihat si Budi muncul lagi. Jadi di sini kita atur lagi pada null object. Nah, pada null object. Di sini terhenti. Ini kita hentikan dulu. Itu kemudian di sini kita atur posisinya ke awal. Seperti itu. Jadi dia munculnya langsung sebelah sana. Nah. Seperti itu. Kemudian setelah geser, ini kita geser juga untuk posisi budinya. Oke. Di sini terhenti di tengah. Kemudian sini kita aktifkan. Kita cek dulu. Seperti itu. Kemudian sini kita geser lagi. Itu ya. Kemudian kita munculkan objek baru. Ini sama kita membuat untuk gambar sendok tadi. Nah, ini bahannya kita masukkan, kita geser. Kemudian kalau misalkan dia agak kecil kita besarkan. Posisinya seperti ini. Kemudian kita aktifkan animasi posisi. Sini kita geser. Ini kita tahan sedikit. Oke, kita tahan, kita aktifkan. Kemudian kita pindahkan lagi. Oke, kita cek dulu. Ini sudah pas untuk animasinya. Kemudian di sini akan kita tampilkan objek berikutnya ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini muncul hasil yang sudah jadi. Di sini pas detik ke sini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan objek lagi seperti video ini. Tambahkan objek berikutnya. Oke, ini tambahkan, kemudian kita copy, kita paste di sini. Kita atur, kemudian ini kita besarkan, kita taruh di tengah, kita sedikit seperti
seperti ini. Oke, kemudian kita masuk lagi ke item berikutnya, itu video asap ya. Oke, ini kita coba, ini kita kecilkan sedikit. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini kita tambahkan efek pancaran. Oke, ini kita tarik saja. Oke, setelah itu kita geser, kemudian kita taruh ke bawah. Seperti itu, dan kita besarkan. Nah, di sini dia ada efek berputar. Jadi di sini kita akan tambahkan efek rotasi di sini. Kemudian kita atur rotasinya 100. Nah, ini durasinya kita perlambat. Oke, terlalu cepat. Nah, seperti itu. Oke, kita cek dulu. Nah, oke, ini sudah pas. Kita geser saja. Oke, kemudian kita tambahkan teks ini ya. Kita copy, kemudian kita duplikat saja teks yang sudah ada. Kita duplikat, kemudian kita geser. Ini kita tutup saja. Oke, ini kita taruh paling atas. Oke, nah, kita atur, kemudian kita paste. Ini kita atur. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita kasih tengah. Oke, sudah. Kemudian untuk ini kita geser sedikit. Oke, sudah selesai. Kita cek. Oke, ini teksnya kita majukan sedikit. Nah, sudah. Kemudian kita ganti langsung objeknya. Kita potong, kemudian kita masukkan objek baru. Oke, seperti ini. Kita besarkan. Oke, nah seperti itu. Kemudian teksnya kita duplikat lagi. Ya, kita ganti. Taruh ke bawah. Ya, ini teksnya kita majukan lagi ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke transisi lagi. Di sini kita tidak perlu membuatnya karena di sini kita sudah ada. Tinggal kita duplikat dengan menekan Ctrl D. Kemudian kita taruh paling atas. Cara menaruh paling atas, tekan Ctrl dan tutup kurung gitu. Oke. Oke, di sini kita atur.
Setelah muncul, kemudian kita masukkan transisi. Oke, seperti ini ya jadinya. Ini sudah pas. Kemudian kita masuk ke karakter berikutnya, yaitu gurunya ya. Di sini kita atur lagi, caranya sama dengan cara memasukkan karakter-karakter yang sebelumnya. Oke, ini sudah kita masukkan objek guru. Di sini konsepnya juga sama, kita menggunakan kamera ya. Nah, seperti itu. Jadi kita masukkan teksnya dulu. Ini Ctrl D, kemudian kita taruh paling atas. Oke, ini kita klik ulang. Bisa kita kecilkan. Oke, seperti itu. Kemudian ini durasinya kita perpanjang karena sini tulisannya agak banyak. Kemudian kita atur, kita rubah. Oke, itu legal kepanjangan kita atur lagi. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di objek guru ini kita aktifkan 3D layer. Nah, 3D layer ini posisinya karena belum kita rubah ke normal, makanya hasilnya seperti ini. Jadi sebelumnya kita normalkan dulu untuk null object. Null object. Oke, ini. Kemudian posisi ini kita rubah, sini kita geser, kemudian kita buka di sini, kita klik reset. Nah, di reset ini dia mengembalikan ke sisi awal. Oke, untuk mempermudah ini kita letakkan paling atas. Caranya tekan Ctrl Shift dan tutup kurung. Oke, kemudian ini kita aktifkan 3D layer. Oke, seperti ini. Oke, ini kita undur dulu. Oke, kemudian kita atur posisi. Oke, seperti ini. Kemudian untuk teksnya kita duplikat lagi, kita pindahkan, dan kita atur, kita ganti tulisannya. Seperti ini. Nah, di sini posisinya wajahnya sudah berubah. Jadi nanti kita atur di bagian composition pada guru ya. Ini kita tambahkan teks dulu. Kemudian pada composition guru ini kita atur Oke, ini agak lambat, jadi kita turunkan. Oke, lambat seperti ini. Nah, teksnya juga kita
majukan sedikit. Oke, ini kita atur spasinya. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kita rubah wajah dari guru. Oke, ini kita potong, kemudian ini kita majukan seperti itu. Oke, kemudian kita duplikat, kemudian yang kita geser, kita rubah. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung tinggal kita duplikat lagi, kemudian kita geser. Ini kita edit, kita paste. Ini sudah selesai. Nah, sekarang kita edit lagi, kita duplikat, kemudian kita geser, kita rubah tulisannya. Oke, sini wajahnya juga sudah berubah. Kita edit, kita potong, kita majukan seperti itu. Oke, ini kita atur lagi. Mungkin sudah pas. Sekarang kita zoom out lagi untuk orangnya, kemudian wajahnya juga kita rubah. Nah, seperti itu. Kita bikin titik baru, kemudian sini kita reset. Oke, ini kita reset ke awal. Nah, seperti itu. Oke, dia geser aja. Nah, itu ini kita duplikat, kita geser, kemudian kita edit tulisannya. Nah, seperti itu. Oke, ini kita rubah. Kemudian di sini kita potong, ini kita majukan gitu. Oke, agak terlalu lambat, kita cepatkan sedikit.
selesai. Kemudian kita cek dulu, kita cek durasinya apakah pas. Oke, ini sudah pas. Kemudian sesi terakhir, oke, kita masukkan transisi. Jadi transisi ini tinggal kita copy paste aja. Ini kita duplikat ke tanda paling atas, seperti itu. Nah, di sini kita tampilkan logonya. Ini kalau misalkan terlalu cepat untuk tampilan tulisannya, kita bisa edit lagi, kita panjangkan durasinya. Oke, ini kita mundurkan sedikit. Kemudian untuk durasinya ini kita panjangkan. Ini kita langsung seleksi saja semuanya, kemudian kita tarik, kemudian kita tampilkan. Nah, sini kita ambil yang terakhir, kemudian kita geser. Oke, seperti itu. Kemudian kita atur lagi. Oke, seperti itu. Ini sama. Oke, kita cek. Ini kita rubah lagi untuk posisi wajah dari guru.
tahap selanjutnya yaitu kita proses render. Jadi render ke dalam MP4 ya. Oke, ini kalau sudah fix, kemudian kita pilih composition, kemudian add to render queue. Nah, di sini kita atur output modulnya, kita ganti ke H.264, kemudian audionya kita klik. Nah, sini kalau misalnya kita tidak klik, maka tidak keluarnya nanti ada suaranya. Oke, tinggal kita oke. Kemudian untuk outputnya nanti dikasih nama saja, terserah. Kita master misalkan sini, kemudian kita klik render di bagian sini. Oke, sekian dulu untuk video tutorial membuat animasi motion graphic menggunakan After Effects. Terima kasih.